Bangsa Indonesia, khususnya generasi muda saat ini mengalami ancaman rendahnya rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme. Salah satu penyebabnya adalah globalisasi. Alasannya karena A. Globalisasi mempermudah kehidupan manusia. B. Globalisasi memberikan kesempatan seseorang dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. C. Globalisasi membuka peluang masuknya budaya yang tidak sesuai norma dan nilai luhur bangsa Indonesia. D. Globalisasi menciptakan jenis kejahatan baru. E. Globalisasi memudahkan manusia saling bertukar informasi. Jawabannya C. Globalisasi membuka peluang masuknya budaya yang tidak sesuai norma dan nilai luhur bangsa Indonesia. Pentingnya dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk aspek agama merupakan fondasi yang kuat dalam membangun tatanan negara yang adil, berkeadilan, dan demokratis. Kedudukan UUD 1945 terkait dengan pasal 29 ayat 2 adalah A. UUD 1945 adalah dasar hukum yang menjamin kemerdekaan beragama. B. UUD 1945 tidak memiliki keterkaitan dengan pasal 29 ayat 2. C. UUD 1945 memberikan batasan terhadap kebebasan beragama. D. UUD 1945 hanya mengatur kebebasan beragama untuk agama mayoritas. E. UUD 1945 menegakkan agama tertentu sebagai agama negara. Jawabannya A. UUD 1945 adalah dasar hukum yang menjamin kemerdekaan beragama. Jika negara kita menghadapi ancaman keamanan yang serius dari pihak luar, pemerintah kita dapat menerapkan kebijakan wajib militer untuk memperkuat pertahanan nasional. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip yang terkandung dalam A. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, D. Pasal 28E ayat 1 UUD 1945, E. Pasal 18B ayat 1 UUD 1945. Jawabannya A. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Seorang petani di suatu daerah memiliki lahan pertanian yang produktif dan ingin memanfaatkannya sebaik mungkin untuk meningkatkan penghasilan dan kemakmuran keluarganya. Langkah yang sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah A. Menjual lahan pertanian kepada investor asing. B. Menyewakan lahan pertanian kepada petani lain. C. Meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan pertanian. D. Menyumbangkan sebagian hasil panen kepada negara. E. Menanam tanaman yang langka dan eksklusif untuk dijual dengan harga tinggi. Jawabannya C. Meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan pertanian. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang simbol-simbol nasional Indonesia. Salah satu simbol yang diteliti adalah bendera merah putih. Bendera tersebut memiliki makna sebagai A. Lambang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Lambang kebebasan individu. C. Lambang hak asasi manusia. D. Lambang kesejahteraan rakyat. E. Lambang keadilan sosial. Jawabannya A. Lambang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sekelompok tokoh proklamasi yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin nasional lainnya dengan tegas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa persetujuan dari pihak Jepang. Tindakan tersebut mencerminkan sikap bela negara yang dilakukan oleh semua warga negara. Sikap ini sesuai dengan A. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, B. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, C. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, D. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, E. Pasal 18B ayat 1 UUD 1945. Jawabannya C. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Perubahan nama Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922 menandai pentingnya
A. Meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda. B. Memperluas basis dukungan nasionalisme Indonesia di kalangan pemuda. C. Mengadopsi sistem pemerintahan baru yang lebih demokratis. D. Menyelenggarakan konferensi nasional untuk membahas kemerdekaan Indonesia. E. Meningkatkan kolaborasi dengan negara kemerdekaan di Asia Tenggara. Jawabannya B. Memperluas basis dukungan nasionalisme Indonesia di kalangan pemuda. Di sebuah lembaga pendidikan, seorang staf administrasi bertanggung jawab atas proses penerimaan siswa baru. Dalam menjalankan tugasnya, ia memiliki akses terhadap informasi pribadi dan sensitif dari calon siswa. Contoh perilaku pegawai yang berintegritas dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan yang beragam adalah A. Menggunakan informasi pribadi calon siswa untuk kepentingan pribadi atau keuntungan yang tidak adil. B. Membocorkan informasi pribadi calon siswa kepada pihak lain tanpa izin yang sah. C. Membedakan perlakuan terhadap calon siswa berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau budaya mereka. D. Menggunakan informasi pribadi calon siswa untuk memengaruhi keputusan penerimaan berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. E. Memperlakukan semua calon siswa dengan adil dan merahasiakan informasi pribadi mereka dengan seksama. Jawabannya E. Memperlakukan semua calon siswa dengan adil dan merahasiakan informasi pribadi mereka dengan seksama. Di sebuah kota yang terdiri dari berbagai komunitas agama, terjadi ketegangan dan konflik antara dua kelompok agama yang berbeda. Sikap tokoh-tokoh agama dalam meredam adanya konflik agama adalah A. Menganjurkan umatnya untuk memusuhi dan mengisolasi kelompok agama lain. B. Mendorong umatnya untuk berperang dan menggunakan kekerasan sebagai solusi konflik. C. Membuat pernyataan provokatif yang memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan. D. Mengadakan dialog antar umat beragama untuk memperkuat pemahaman dan saling menghormati. E. Menyebarkan prasangka dan stereotip negatif tentang kelompok agama lain. Jawabannya D. Mengadakan dialog antar umat beragama untuk memperkuat pemahaman dan saling menghormati. Seorang ibu rumah tangga bernama Siti datang ke kantor kelurahan untuk memperoleh informasi tentang program bantuan sosial yang tersedia. Namun petugas di kantor kelurahan terlihat cuek dan tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada Siti. Sikap yang seharusnya diambil oleh aparat desa dalam situasi ini adalah A. Mengabaikan permintaan Siti dan tidak memberikan informasi. B. Menyarankan Siti untuk mencari informasi sendiri di internet. C. Memberikan penjelasan secara singkat dan tidak mendalam. D. Mendengarkan dengan baik dan memberikan penjelasan yang jelas kepada Siti. E. Mengalihkan Siti ke petugas lain tanpa memberikan penjelasan. Jawabannya D. Mendengarkan dengan baik dan memberikan penjelasan yang jelas kepada Siti. Pernyataan berikut yang paling sesuai menggambarkan peristiwa Perang Bandung Lautan Api adalah A. Warga Bandung membakar rumah dan bangunan sebagai protes terhadap pemerintah. B. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk perlawanan rakyat Bandung terhadap pendudukan Jepang. C. Warga Bandung membakar rumah dan bangunan sebagai aksi terorisme. D. Perang Bandung Lautan Api terjadi karena konflik antar kelompok masyarakat di Bandung. E. Peristiwa ini merupakan upaya warga Bandung dalam melindungi negara dari ancaman asing. Jawabannya B. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk perlawanan rakyat Bandung terhadap pendudukan Jepang. UUD 1945 dan ibadah haji merupakan dua hal yang memiliki signifikansi yang berbeda, namun keduanya memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. UUD 1945 berperan penting sebagai konstitusi yang mengatur tata cara pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara, serta pentingnya ibadah haji sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Berikut merupakan peran negara dalam menjalankan penyelenggaraan haji dan umroh berdasarkan kedudukan UUD 1945 dalam pasal 29 ayat 2 adalah A. Negara memberikan kebebasan mutlak kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dan
Umroh tanpa campur tangan atau pengaturan pemerintah. B. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan fasilitas kepada masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji dan umroh sesuai dengan agama yang dianut. C. Negara tidak memiliki peran dalam menyelenggarakan haji dan umroh karena merupakan urusan pribadi masing-masing individu. D. Penyelenggaraan haji dan umroh sepenuhnya ditanggung oleh negara sebagai bentuk kebebasan beragama. Negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umroh tanpa melibatkan pihak terkait. Jawabannya B. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan fasilitas kepada masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji dan umroh sesuai dengan agama yang dianut. Dalam rangka melestarikan nilai Pancasila, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang semakin menuju masyarakat industri adalah A. Mengurangi penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. B. Meningkatkan keterampilan dalam bertani dan berkebun. C. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan olahraga tradisional. D. Meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Mengurangi ketergantungan pada produk-produk industri luar negeri. Jawabannya D. Meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Indonesia, salah satu tindakan yang perlu dihindari adalah A. Menghormati hak asasi manusia untuk semua individu. B. Menyebarkan informasi yang memicu konflik antar kelompok. C. Mendorong dialog dan komunikasi antar kelompok agama. D. Membentuk lembaga dan program yang mendorong kerjasama antar agama. Mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak dini di lingkungan pendidikan. Jawabannya B. Menyebarkan informasi yang memicu konflik antar kelompok. Di sebuah sekolah, terdapat sekelompok siswa yang terlibat dalam perundungan terhadap siswa lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kehidupan harmonis di sekolah adalah A. Melibatkan guru dan staf sekolah untuk mengadakan kegiatan yang mendorong pemahaman dan toleransi antar siswa. B. Mengabaikan perundungan yang terjadi dan tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut. C. Membuat kelompok inklusif yang hanya terdiri dari siswa dengan latar belakang budaya yang sama. D. Mengadopsi tindakan balas dendam terhadap siswa yang melakukan perundungan. Mengajak siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda untuk meninggalkan sekolah. Jawabannya A. Melibatkan guru dan staf sekolah untuk mengadakan kegiatan yang mendorong pemahaman dan toleransi antar siswa. Di sebuah perusahaan, seorang karyawan mendapatkan tekanan dari atasan untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi. Karyawan tersebut memiliki nilai integritas yang kuat dan menolak tawaran tersebut. Tindakan yang sesuai dengan nilai integritas adalah A. Menerima tawaran atasan dan mengambil keuntungan pribadi. B. Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan yang lain untuk mendapatkan perlindungan. C. Mengabaikan tawaran tersebut dan tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. D. Meminta atasan untuk menaikkan gaji sebagai kompensasi atas tawaran tersebut. Menyampaikan informasi kepada pihak berwenang mengenai tindakan korupsi yang terjadi di perusahaan. Jawabannya menyampaikan informasi kepada pihak berwenang mengenai tindakan korupsi yang terjadi di perusahaan. Di sebuah kantor pemerintahan, seorang pegawai memiliki nilai integritas yang kuat. Salah satu contoh tindakan yang mencerminkan nilai integritas di tempat kerja adalah A. Menyalahgunakan wewenang untuk memberikan keuntungan tertentu kepada individu atau kelompok tertentu. B. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan rahasia yang dipegang oleh pegawai. C. Menggunakan bahasa atau tindakan diskriminatif terhadap pegawai dengan latar belakang budaya yang berbeda. D. Memanipulasi data atau informasi untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok. Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jawabannya B. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan rahasia yang dipegang oleh pegawai. Seorang anggota legislatif yang memiliki nilai integritas tinggi ingin mengusulkan perubahan pada UUD 1945 agar lebih sesuai dengan
perkembangan zaman. Tindakan yang mencerminkan perilaku berintegritas dalam konteks ini adalah A. Menghindari partisipasi dalam pembahasan perubahan UUD 1945 karena dianggap tidak relevan. B. Mempertahankan UUD 1945 dalam bentuk aslinya tanpa memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. C. Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dalam pembahasan perubahan UUD 1945. D. Mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945. E. Mengabaikan aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Jawabannya D. Mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945. Di sebuah komunitas masyarakat terjadi konflik antara dua kelompok yang berbeda agama dan suku. Peran penting Pancasila dalam mengatasi konflik tersebut adalah A. Memperburuk konflik dengan memperkuat perbedaan agama dan suku. B. Mengabaikan konflik untuk menghindari kekerasan. C. Membentuk kebijakan yang memisahkan kedua kelompok untuk menghindari konflik. D. Memperjuangkan persatuan, kesatuan, dan keadilan antara kedua kelompok yang berkonflik. E. Mendorong kelompok yang lebih kuat untuk mendominasi kelompok lainnya. Jawabannya A. Memperburuk konflik dengan memperkuat perbedaan agama dan suku. Jawabannya D. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan dan keadilan di antara kedua kelompok yang berkonflik. Generasi muda dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi. Salah satu contoh langkah konkret yang dapat dilakukan adalah A. Menghindari peluang pendidikan dan pengembangan diri untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. B. Mengedepankan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. C. Memperkuat sikap egoisme dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi pribadi. D. Menolak berpartisipasi dalam program-program sosial yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. E. Menghindari pekerjaan yang berhubungan dengan sektor usaha yang berkontribusi pada perekonomian. Jawabannya B. Mengedepankan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Pada suatu hari, seorang mahasiswa bernama Ahmad menyadari bahwa posisi geografis Indonesia sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian internasional. Namun, ia juga menyadari bahwa ada tantangan besar yang harus dihadapi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda seperti Ahmad adalah A. Meningkatkan pemahaman tentang perdagangan internasional dan kerjasama regional. B. Menolak berpartisipasi dalam inisiatif investasi asing untuk melindungi ekonomi nasional. C. Mengurangi keterbukaan terhadap teknologi dan inovasi global. D. Mempertahankan proteksionisme dalam kebijakan perdagangan untuk melindungi sektor domestik. E. Menghindari kolaborasi dengan negara-negara tetangga dalam bidang ekonomi. Jawabannya A. Meningkatkan pemahaman tentang perdagangan internasional dan kerjasama regional. Dalam sebuah seminar mengenai peran TNI dalam menjaga keutuhan negara, peserta bernama Dika ingin mengetahui dampak yang mungkin terjadi jika pasal 30 ayat 3 UUD 1945 tidak ada. Jawaban yang tepat adalah A. TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas. B. TNI tidak dapat melakukan operasi militer di luar wilayah Indonesia. C. TNI akan memiliki kekuasaan yang terlalu besar dalam pemerintahan. D. Negara Indonesia rentan terhadap ancaman dan serangan dari luar. E. Anggaran yang dialokasikan untuk TNI akan dikurangi. Jawabannya D. Negara Indonesia rentan terhadap ancaman dan serangan dari luar. Dalam sebuah forum diskusi tentang tantangan internal yang dihadapi oleh bangsa, seorang peserta bernama Rani bertanya tentang upaya yang dapat dilakukan oleh generasi muda. Jawaban yang tepat adalah A. Menjaga status quo dan tidak melakukan perubahan. B. Menghindari tanggung jawab dalam memperbaiki masalah-masalah sosial. C. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing. D. Menghindari partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. E. Menjaga jarak dari perubahan dan inovasi teknologi.
Jawabannya C. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing. Sebuah universitas memiliki komunitas beragam agama. Mereka ingin menjalankan tujuan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dengan baik. Upaya yang tepat yang dapat dilakukan oleh universitas tersebut adalah A. Memisahkan dan membatasi akses antara pengikut agama yang berbeda di universitas. B. Menganjurkan para pengikut agama untuk mengubah keyakinan dan memeluk agama mayoritas di universitas. C. Memberikan pendidikan agama yang komprehensif tentang agama-agama yang ada di universitas. D. Melarang kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan agama mayoritas di universitas. E. Mengabaikan keberagaman agama dan hanya fokus pada agama mayoritas di universitas. Jawabannya C. Memberikan pendidikan agama yang komprehensif tentang agama-agama yang ada di universitas.